Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi, kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Hei, itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga. Mohon maaf, saya tadi dengar di beberapa tempat atau di satu tempat ada ringtone yang di-set itu menggunakan kalimat-kalimat Allah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh, misal, mohon maaf ya, Al-Quran itu tidak boleh jadikan ringtone handphone. Azan itu tidak boleh. Azan misalnya kan, saya sering dengar ada iqamah, ada azan, Allahu Akbar, ya ringtone-nya, itu tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, sepakat Darul Ifta yang ada di Mesir ataupun yang di Saudi menyampaikan bahwa khawatir kalimat Allah itu terputus di situ maknanya. Antum baca misalnya, Qul huwallahu, dijawab oleh kita. Ketika handphone kita bunyi, Qul huwallahu, dimatikan oleh kita, dijawab halo. Yang tadinya Qul huwallahu ahad menjadi Qul huwallahu halo. Salah itu ya. Mana bisa lain. Sama dalam adzan juga begitu, kalimat bisa berubah. Karena itu antum yang settingan handphone yang menggunakan kalimat thayyibah berupa Quran atau adzan coba di. Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang hutang dulu, minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah, tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu didik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah. Pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya yang perlakukan ibunya. Ada gara-gara uang 10.000 ditendang kepala ibunya. Hanya karena uang 10.000. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Nabi bukan katakan kamu harus jadi hafid Quran, bukan. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Yang Nabi tanamkan kecintaan kita pada Al-Quran. Diingat, ahli Quran itu bukan orang yang hafal 30 juz, tapi ahli Quran itu orang yang cinta dengan Quran dan dia berinteraksi terus dengan Al-Quran. Dia mencoba menghafal. Alhamdulillah Allah berikan 30 juz. Tapi ada orang yang Allah berikan pahalanya bukan 30 juz ya. Bukankah setiap kali mengulang pahala dapat? Ya, ada orang merasa kesulitan, ya Ustaz, dia 1 menit, saya sudah 1 hari nggak hafal-hafal. Mungkin yang Allah ingin berikan bukan ayatnya, tapi pahalanya dulu untuk dilipat gandakan. Begitu dapat pahalanya, baru dilimpahkan kemudian kemudahan menghafalkannya. Ada yang baca sampai kemudian dia wafat. Nah sekarang Ustaz, saya ini nggak bisa istiqamah, bagaimana caranya? Yang pertama, coba Anda renungkan dulu kata para ulama tentang pahala dan keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran luar biasa. Satu, jadi syafaat. Jadi kalau Anda sedang malas-malas, bayangkan kalau saya sedang malas, saya nggak dapat syafaat nanti. Saya nggak dapat pertolongan. Di dunia saja ada persoalan sulit orang tolong, apalagi di akhirat persoalannya pelik. Semua orang tuh lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua orang tuh punya urusan masing-masing. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Ya, udah gak peduli. Antum sekarang punya sahabat banyak, ngobrol, naktir. Di akhirat tuh udah gak peduli karena mereka sibuk dengan urusan mereka. Gak ingat lagi nama, gak ingat segala, gak ingat. Yang penting mereka pikirkan hisab saya bagaimana, hisab saya bagaimana. Tiba-tiba ada orang yang Allah rajin baca Al-Baqarah, rajin baca Ali Imran. Dia tenang aja. Tiba-tiba ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Al-Baqarah, Ali Imran datang keduanya melindungi dia dari sejak dihisab. Orang lain capek, sulit, berdesakan. Orang ini tiba-tiba, kenapa ya orang itu? Iya kenapa ya? Bebas, tenang. Itulah ahli Quran. Maka kalau sedang malas, bagaimana kalau Anda wafat? Kalau Anda wafat tanpa dapat syafaat. Yang kedua, saat sedang tiba malas itu, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada peluang Anda untuk bisa mendekat kepada Al-Quran. Itu jalan terbaik ya. Kalau seperti itu, maka ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Datang di hari kiamat untuk jadi syafaat bagi sahabatnya. Ingat, sahabatnya.
Jadilah sahabat Al-Quran yang cinta dengan Quran. Sahabat tidak menodai sahabatnya. Sahabat mencintai sahabatnya. Jadi kalau anda benar jadi ahli Quran, anda akan cintai Quran dan beda cara anda memperlakukannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada orang yang saat puasa lupa, lantas makan. Makan begitu habis, lupa saya sedang puasa kan? Bagaimana status yang seperti itu? Itu sama di Al-Bukhari ada di Kitab As-Siyam halaman 43. Ya paling kiri di pertengahan hadisnya. Bahkan dituliskan babu ini idza nasiya fa akala wa syariba. Bab orang puasa yang lupa lantas kemudian makan dan minum. Maka apa kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu? Kata Nabi, idza nasiya ahadukum bima ma'na. Kalau kalian lupa sedang berpuasa, fa akala wa syariba kemudian makan dan minum, falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allah Ta'ala wa saqa. Maka kalau anda dalam status lupa, silahkan teruskan puasanya. Jadi anda sedang puasa, tiba-tiba tengah siang hari jam 1 makan, kemudian minum. Setelah selesai lupa, kata Nabi teruskan puasanya. Puasanya tidak dianggap batal karena yang memberikan makan dan minumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang dimaksud bukan pura-pura lupa. Malam-malam berdoa dalam tahajud, ya Allah jadikan aku besok lupa. Tidak ya. Yang dimaksud ini normal, tiba-tiba lupa begitu saja. Jelas ya? Baik, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.